Dan sekarang tuh banyak orang suka ngomong penting, akhirnya malah protes kan? Sebetulnya kalau ada misalnya ono isu, itu korupsi, ganggu duit masjid, mestinya oleh menanggapi gini saja. Jenenge duit kecobaan kuno mulai saiki biasa wae. Kalau kamu bilang iya kan membenarkan, padahal ini soal efek. Nah, itu resiko omongan penting. Lalu jadi saiki seneng ngomong penting. Ilmu ra cukup, atine elek ngomong penting, rusak dunya. Ilmu ra cukup, atine elek ngomongnya penting, terus rusak tuh. Mesti dihindari ngomong penting itu dihindari, karena itu bahaya. Kalau nggak ada kitab yang paling kalau ora seneng, jadi kitab paling kalau ora seneng itu kalau gak ada. Tapi ya tak tuku, jenenge ilmu. Tapi kalau ora seneng, ini kurang jilid napa? Kurang apa? Jilid. Niku dia ngomentari kalau ngerok hadis, mana apa ngerok hadis. Itu apakah kita dengan asumsi bayang lagu dawe kanjeng Nabi, apa dawe rawi? Mana kalau rasa seneng di kitab itu, tapi kalau setuju, beda loh rasa seneng setuju. Gak ada rasanya jadi wong alim, dari rata mikir orang. Orang seneng setuju, itu mungkin gak ada orang alim, mungkin kan? Pak gue rawang ayu setuju, dia seneng. Gue rawang elek gak seneng, tapi setuju rabi misalnya. Gak apa deh. Gue rawang ayu itu setuju, dia seneng, tapi rakasnya. Ini udah tawari jadi wali, ini udah rasa jadi wali kok, salah saya. Nah ilmu wali, itu rasa seneng wape, justru rasa seneng ngetok loyalitas, no? Jadi kita meninggalkan kesenangan kita demi dari anak Allah hamba Rasul. Jadi misalnya kalau Indonesia ini keadaannya kadang orang soleh kan jurah seneng, orang maksiat atau orang bar. Tapi kita tetap perasaan Indonesia itu sudah diwali, mereka tantangan, apa? Tantangan. Ya tantangan ini yang ngekang nafsu dulu sih, apa? Jadi nak tak dudono bukti ini, ini ruang tenang. Ini memang ilmu agak aneh, tapi bagi ahli Quran tidak aneh. Hampir gue ngerasa aneh, apa arti hafal Quran berarti. Perang itu gue seneng tuh, misalnya kita perang kan Nabi seneng tuh, buatnya. Justru kita ada senang perang itu bagus, sehingga kalau kita nuruti perang murni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu naknya perang seneng, utak kemes gladiator, utak kemes killer. Jadi orang dikongkon Nabi lah, sebagai baca uang. Sampai Nabi dikongkon perang, terus gue beruang kata awal, itu Nabi raga, banyak penggawean ya kan, apa? Penggawean. Mulanya utang ora ibadah, orang diwarai Nabi guys. Jadi Nabi mau nerangno carane utang, mereka nak utangnya itu sudah pinter. Mulane wayah iku mbok sunah ora, perkarane iku wong wis seneng. Mau rasa dilatih ya wis seneng. Ya muga-muga sunah, muga-muga. Mulane Allah iku fair, ora ana zat fair kaya Allah. Mulane Allah ngendikan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kira usah sok saleh, kowe tak wajibno perang ya roh kowe iku ya ora seneng. Tapi kita kandhani iso kowe ora seneng tapi ya apik. Iso kowe seneng tapi jadi ana wong ndak muni sok, wah kuwi wong apik, nglakoni apik apa wae seneng iku sok wali tapi ra wali. Kowe aku murid kowe seneng ora? Ya ora pati seneng awake. Nuruti nafsu seneng murid sing prospek. Tapi nak nuruti murid iku nafsu, nafsu gak wali. Mulane di murid kowe mesti wali tak jamin yakin. Mereka mesti gak nuruti nafsu. Dene di murid ngene ra wali ya goblok-goblok kiai. Mereka mulane di bojone lek potensine dadi wali. Ya ora iku ora. Kemana ya? Kutiba alaikumul qital iku wa huwa mulane repot meneh ngadepi akal. Tawari. Muga akeh dia rusuk ora iso ngene iki. Muga dia rusuk ora tau mikir. Wong bener tapi ora tau mikir. Wong rusuk aneh, bener tapi ora tau mikir. Mulane bahaya kanggo Islam. Tapi ora bahaya kanggo kesolehan. Dadi bahaya kanggo Islam tapi ora bahaya kanggo kesolehan wong rusuk. Wong rusuk ora tau mikir. Jadi bingung dia. Tapi
apik kanggo awake, tapi bahaya kanggo Islam. Mergo ora cukup kanggo nderekno Islam. Mari masyhur bangun mulai niai sampai kampung itu jargonnya wong jadah busukan jadah jalan tambah busuk tambah pintu gue sing nganti kampung itu gak tau dinasah dawuh. Mana dia mager deh. Bapak ki ngoten riyen nang sate busuk susah ra karuan. Iku mesti goblok. Mesti goblok itu senajan to masih bahasane hafal Quran itu tetap gak nalar karena apa ya? Otaknya dia tidak cukup untuk nderekno Islam itu tidak cukup. Dan itu menjadi tragedi dalam sejarah. Nabi ora tau dibantah wong cerdas, tadi itu dibantah wong khusyuk. Ini wong khawarit, napa? Dan dia jauh khusyuk. Nah, kok ini bener. Senajan tuh kira khusyuk ya asli, tapi tak dukung wis bener. Bener ini. Ngaji ning dalan rokokan terus ora peduli mek wong, wis modele ra jelas ngono sampe, napa? Nabi di bang khusyuk tiap ketemu wong astagfirullah. Kemudian wong mukmin kuwi iblis tapi istighfar. Waktu mau ngomong astagfirullah, bagaimana mau ngomong setan loh. Ngawur dengannya uang. Wong mukmin ya wong sujud kok ngape men apa? Istighfar. Iku istighfar itu level rendah. Nono sing sange khusyuk ketemu pun astagfirullah. Iku wala-wala men iku keaguan apa? Perang Badar itu perang sing gak masuk akal. Perang sing gak masuk akal. Sahabat itu kabeh duwe akal. Rata-rata sahabat dia cerdas. Bayangno wong Islam itu mau 300, pas itu 313, 300 lah di bulan. Mesti Mustafa iso, nggak pecahan ora iso. Kira Mas, wong Badar itu 300, pas itu lah. Lah itu berarti 13 itu pirang persen sama 300, berarti kan? Berarti 300 kemarin. Tak 300. Sikir, ngecek koma dan kowe 300 musuh wong kafir bro ben 1000 bersenjata lengkap. Lah wong Islam niku 300 wae pedang gentenan. Dadi wong 5 pedang itu. Dadi kak wong ana pe baca roger iku, Mus, nyeleh pedang iki. Dadi kan kawas wong pedang kok gentenan wis gak masuk akal. Perang wong 5 itu pedang gentenan. HP itu bukan mendesai gentenan pedang. Terus gak masuk akal. Singkat cerita terus sarane sahabat ya Rasulullah kita tidak usah perang lah, ini tidak realistis. Biasa ulang lagi kita tidak usah perang ini tidak. Lah Nabi itu unik, Nabi itu beda ke uang. Nabi itu orang nganggo akal, nganggo perintah pengeran. Udine serah kabar ke langit, Nabi kan penak. Dia ini roh kekuatan langit, malaikat, nak dunia itu rakuin pak, rom kan kuit pak. Jadi nak pikirannya rohit ya perang itu dibantu Mustafa, dibantu jelas-jelas. Nah Nabi kan besok, ono alam di luar menu. Jadi Nabi santai ketika semua sahabat mengatakan ini perang yang tidak mungkin kita menangkan, ini tidak masuk akal. Nabi santai, la akhul jannah walau waktu saya tetap keluar meskipun sendiri. Ya Nabi kan sudah terkonfirmasi di langit, jadi santai. Singkat sahabat itu, jadi pokoknya buatan masuk akal ya Rasulullah. Bareng Nabi mulai keluar perang. Fala bisalah lama itu semacam kayak baju perang. Kalau semacam lama. Kira rasa mikir mau malah terus tulisannya di rasa. Sahabat itu melok kabeh. Sing menentang tuh ikut semua. Ditakok nggih Nabi, lho kowe ora setuju kok melok. Lho ora setuju ku seun, tapi tetep dereno jenengan. Justru itu bagus. Itu sing disebut Quran kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakar. Yujadiluna fil haqq. Mereka itu tidak suka dengan keputusan perang karena tidak masuk akal. Tapi mereka tetap ikut. Itu pengiran oleh wa inna fariqam minal mu'minina lakari. Yujadiluna fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Ditakoki Nabi, lho kowe ra setuju kok tetep melok perang. Lah yo apa? Jare ora mungkin menang. Lah kok melok? Dia melok mati mawon. Ketika ana mayusakuna ilal mauti timbang jenengan mati piyambak. Kula melok mawon. Iku hebate sahabat. Mulane ora mungkin ana wong afdal kaya sahabat. Afdalul qurun iku mesti generasine sinten? Wong ora setuju kok berangkat. Apa dadi sahabat? Entah kok iya, kenapa kok melok ora mesti merang? Lho, derek jenengan. Lha opo iki stop nyawa, pokoke melok mati yo tenan. Kayak apa? Nah sekarang orang Tunda
menyetujui presiden atau bupati gubernur nunggu cocok. Sebetulnya kalau menurut agama enggak, justru enggak cocok itu bagus. Kayak milih 0 berapa, 09 misalnya. Tapi jadi presiden 01 tetap setuju, bagus. Cocok cocok karena untuk kestabilan nasional. Kayak aku ini Bang Mustafa ya cocok. Padha-padha milih sing ayu, sing kena diwayong. Misalnya sing sugih, sing rawan nuntut. Nuruti karep lho. Tapi kan pengiran diri wong jenggoten tuwa misalnya. Ya enggak masalah. Jadi nafsu itu dikelola, napa? Dikelola. Ya, kowe nek ora seneng nikmati, napa? Jadi ke duha mek gremeng ora apa-apa pengiran maklumi. Wis suwi esuk tuwangi jadi diwajibno duha gak apa-apa salat kok. Mau apa gremeng. Tapi tetap sholat itu ngapresiasi pengiran. Nah tapi nak gue sholat duha seneng perkarane utang emaga atau semangat duha malah pikir piye kudu semangat ini. Seneng aku tak seneng lunasi utangan ora jelas. Jadi eling-eling jadi ora seneng itu barang mergo empuk nguji ganjaran. Lalu Sayyidina Umar ngendikan ditanya, apa Anda punya sahabat pada perempuan? Punya. Apa Anda pernah ingin menghilangkan sahabat itu? Tidak. Kenapa? Justru saya punya sahabat itu tidak diganjar ketika tidak zina. Umpama aku rati sahabat bewong itu kayak ambek waktu. Terus prestasinya apa? Kenapa kena zina ambek waktu? Para zina ambek wet. Terus ditulis ganjaran ke pangeran. Bertahun-tahun dia hidup tidak pernah berselingkuh dengan batu. Dan bangunnya agama itu dagelan. Ya aduh nih kalau mau ngerasa selingkuh ambek waktu, tapi gak ada perempuan cantik mau dan menggoda. Tapi syaratnya mau, mau dan menggoda. Kemudian kamu tidak mau, itu prestasi, ya bang. Karena syaratnya jadi wali itu warojulun da'athu imro'atun datu mansibin wa jamalin fakola ini akhofwa perempuan lelaki ya yang dirayu perempuan cantik tetap menolak. Lah aku nasi ini ragil, aku nasi tulis tidak mengira. Bang Mustafa ini orang arah ditulis pengiran gak zino, kadang ragil. Jadi mulai gue gaya suasana, saya mau itu gelem, tapi bahaya, rasa dijajal. Gak usah dijajal, bahaya, bahaya, rasa dijajal. Syaratnya mau apa ke hati saya, warojulun, apa mas? Gak madu, ain sebenarnya, apa? Da'adhu imro'atun datu mansibin, mansib pangkat, datu mansibin wajah malin tetap dijawab fakola ini aku seorang lelaki yang diajak perempuan cantik dan punya kedudukan maksudnya yus nikmat tapi dijawab ini aku tapi nabi ngejar-ngejar cawe itu ragilem terus gak kasih zina itu rada itu ganjaran baca ngomongnya berkokak amalannya rasa seneng itu penting tinggal ngelola amalannya khuffatil jannah bil makari suarga itu diliput dikepung dengan sesuatu yang kamu tidak senang. Makanya kita punya presiden, menteri, punya teman, punya kiai, punya tonggo, serapati cocok itu bagus. Justru itu kalau kita kelola, tidak cocok tapi demi stabilitas nasional kita terima. Orang cocok buat tonggo demi perintah Nabi, tetap kita baik sama tetangga. Bojo cerewet judes demi perintah pangeran wa asyiruna bil ma'ruf tetap agar esok bukan rotek. Warak boweling berhubung perintah pangeran yang amanat tetap kita baik. Selain faktor keturunan di semua itu anak beli mesti ada bapak itu ada sopon. Ya saya ulang lagi ya, selama ini orang itu jarang ngaji sama ulama seperti ini. Ngiranya itu nawis rasa seneng itu harus dijauhi itu raiso ngaji. Agama ini mengajarkan kita ngelola ketidaksenangan kita. Apa ngelola ketidaksenangan kita terjadi energi akhirat. Napa khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahawat. Kowe coba ngomong sing ekstrem iku, kiai wae milih. Iku ra jeboten gak sunah rasul, iku gak cingkrang gak sunah rasul. Ngajine guyon berarti taksil kolbang atosno ati. Ngajine madhep ngetan berarti gak sunah rasul. Ku waduh dibiji. Piye? Lah kowe ra iso ngaji, kowe wis gak sunah rasul. Ora iso ngaji ku goblok, goblok ku ora sunah rasul. Rasul kabeh ku pinter. Kowe anak-anak wae. Ana rasul goblok. Nyiri uang itu ya sunah Rasul. Nabi ajarannya man satara musliman satara gua justru orang elek wong mukmin itu ditutupi. Aku ya ora elek roken ora tau tak critakno wong. Wis ora kabeh wae. Yo aneh-aneh dadi
Ya kita warai carane dadi wali apa ngelola ketidakcocokan apa? Kalau ketidakcocokan. Itu syarat apa khuffatil jannah bil makari. Jadi swarga itu dikepung dengan sesuatu yang tidak senang. Kok seneng beda jajal kene dunya kok seneng. Masuk sholat Jumat kadang yang mangkel no. Si mame melete khotbah nyinggung tonggo. Khotbah pun nak mangkel pek tanggane iku diancamno wae khotbah. Mangkel ora iki khotbah tak ngamuk tonggo. Dunia wis rusak, tidak ngaji juga gelem mergo iki pas dene ngaji sing teng masjid mau telu. Coba mangkel sini, tapi kita tetap makmum, mangkel lah tetap makmum. Justru pangeran biji saiki hebat tenan, ora cocok kok gelem. Khotibe ruko utawa sujud ke mangkel tetap sujud. Pangeran kok apresiasi. Saya kira cocok, jute imam ruko ya kok melok ruko. Sujud melok. Sujud. Wah hebat apa? Tapi lagi cocok kan aduh deh, jenenge cocok ya nurut. Lalu gua sering makmum ora cocok sering. Jadi tulis pangeran baru fair, ora cocok lah nak bab salat loyal kan. Sama kita dengan Indonesia ngurus ora cocok lah wis pokoke loyal. Tapi kita tidak pada pejabatnya tapi pada kestabilan apa? Nasional. Iling-iling. Jadi khuffatil jannah bil makari. Ayo wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun kutiba alikumul qital wa huwa qul. Lah sing menyangkut bojo iki iso aneh pangeran dhewe ini wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pokoknya dengan istri itu gauli secara baik. Fa in karihtumuhunna, jika dia punya sifat yang kamu enggak suka, fa asa an takrahu syai'aw wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Bisa saja kamu benci sifatnya dia yang kamu enggak suka itu. Di sifat yang kamu enggak suka itu ada kebaikan yang banyak. Ini mau kalau di bojo merengutan, itu ya prospek. Anak misalnya senyum sampai tonggo senyum, nah ayo loh kena elek kan gak pati-pati. Kayak di bojo ayu cerewet karena bagus. Nak senyuman malah repot sih. Ya piye apa? Senangnya jalur duit gue ya apik, karena jalur duit tonggo malah repot. Gue seneng di bojo jalur duit gue, jalur duit tonggo coba. Coba. Jadi, ya mantap loh, kamu jaluk duit, bojo tapi misalnya terus kau nantang, ya tak jaluk orang liya, kan sejejak Muangkel terus minggat, mulai ngomong mertua, ini kan bagus. Nara minggat, ke dina itu golek nafkah, kok minggat orang minggu kan lumayan ngurangi kebiayaan loh. Orang minggu lumayan deh. Soalnya tak cara pengeran itu juga gampang ya. Wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa antakrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Dalam watak perempuan yang kamu gak suka itu, insyaallah di situ banyak kebaikan yang banyak. Yo akeh. Ayo jajal watake bojomu sing ora pesen ya, wae ngaco sitok-sitok apa akeh. Dari sifat yang kamu gak suka, ono 10. Umumnya piro? Piro Zifozi? Umumnya sing ra disenengi iso. Piro? Siji loro, apa akeh? Umumnya akeh kabeh kurang aja. Berarti kamu punya banyak kebaikan apa? Kurang banyak agama itu. Ya, jadi eling-elingnya agama itu ngelola kebencian. Mulanya disebut wal kadhibinal khaitu. Bisa ngelola kebencian. Kita mungkin benci sama pejabat tertentu, benci sama tetangga tertentu, benci sama murid tertentu karena ada punya adab, benci sama teman tertentu karena utang ranyaur. Banyak di dunia ini yang kita tidak suka. Tapi agama ini mengajarkan cara kita mengelola suka. Dan itu kalau bisa kita kelola jadi wali. Itu anu wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Nah sekarang orang enggak iso ngaji, agama itu mau dikelola sesuai seleranya. Sing khilafah pokoknya. Kalau enggak khilafah enggak Islam. Sing sitok enggak Islam Nusantara. Sing sitok enggak nuduh itu Islam rasa Hindu. Wes mosok uni-unine lah. Itu apa-apaanan. Orang usah ngono, agama itu ngelola ketidakcocokan. Justru darahnya agama itu ngelola ketidakcocokan. Sahabat itu sangat mencintai Rasulullah. Ketika diajak perang Badar bukan berarti gak berani. Wong tau nyawa kok dilakoni, nanti yang ngabudut itu jenengan. Kita kehilangan jenengan, maka tidak usah perang. Tapi dari Nabi aku itu Nabi diutus perang, aku itu perang. Tapi bukan masuk akal ya Rasulullah. Nanti engkau terbunuh, kita terbunuh. Dari Nabi Dewi Allah aku itu perang. Malah kabeh. Lah kok melok ora setuju. Benten nak ora setuju kira setuju dereno ke dereno. Iku malah dipuji pengiran. Senajan bahwa inna fariqam minal mu'minina laka.
Latih apa mengelola ketidakcocokan. Aku nanti jadi keramat yang ini baru kayak ngelola ketidakcocokan. Lo nuruti seneng-senengan kan seneng lo ngaji orang MC terus digelari Sohibul Fadilah wal Karomah. Terus sama tim sing salam template derek no, terus wono mobil derek no kewawal buanser terus wah nuruti kepengen ono karpet merah. Lah ngaji ini gak apa-apaan coba. Yo tapi iki swarga to. Iki arena swarga terbaik. Sembrono. Nuruti nafsu ya seneng gila ya. Tapi aku bakat wali orang gendem nuruti nafsu. Ya tadi enak pengen jadi wali saya tuh mengelola ketidaksukaan. Ini disebut Quran wal kadhimin al-ghaiz wal afina. Saiki wong liya di pendapat terus mau ngono pendapat wong liya, mung alasane ra cocok. Ya kok nek ora cocok terus mesti buruk. Sesuatu yang kita tidak cocok kadang kayak wong awam, itu apike ya fanatik tani, fanatik ternak. Mbok terangno politik ya ora seneng. Misalnya kabeh seneng politik demo sing nandur pari sapa, terus iki sampai kelaparan. Menko iku mau rapat tok, dirapatno lan ora ono nandur pari tetep ora ono. Pangan aneh-aneh wae. Entekno oleh murapat, nek ono nandur pari tetep ora ono pangan, masuk buloke rapat-rapat. Iso dirapatno mergo ono sing nandur pari. Kata kucine sing nandur apa sing rapat? Udah nganti gelem nandur mergo ora gelem politik. Terus seneng politik ya main demo di Jakarta ora tahu. Ya piye yen diterangno ora paham, meskipun dicek Anda enggak peduli Indonesia, peduli apa peduli pokoke ngono iku. Sing demo ya baru rame-rame. Gak ngono ya ra seru no. Jadi gak ono kontrol ya saune-mune wis penting iku. Sementing itu sing demo ya disetujui petani saja ora cocok, sing tukang tani disetujui pendemo saja ora. Jadi agama ini dimulai mengelola ketidakcocokan. Lalu huffatil jannah bil makari. Surga ini dipenuhi dengan sesuatu yang kita tidak suka. Nah, aku nak ngaji kok rasa seneng malah seneng. Ngaji ini seneng. Aku bolak-balik kan ngaji mulia. Kemudian anak Jawa Timur, kondang kan. Semua kayak nabi lah itu. Saking muliane. Jadi apa ngaji ini kan yo. Anak Jawa Timur kayak ning pikir wah iki dibuka saking golek baru kamu. Iku mulai ning ngarepku mati pol guru. Ora ono santri kok kowe cengengesan ora. Kayak Mustafa turunan ora ono soe. Mulya tenan, pol mulya. Tapi aku ngerti ya ngono iku ya apik wiling-wiling anak ulama mulya. Tapi cara gue dadi wali ku prospek sing ngaji kecewaan iki lho. Cara ngaji mangkal ini. Kalau fatil jannah fil makari, surga itu dikepung dengan sesuatu yang kamu tidak suka. Yo nabi cara nabi ku ora mantul. Jajal aman pikir. Wong kok etika. Nabi ku khutbah, nabi lho ora trimo rektor atau presiden, nabi khutbah. Nabi itu kalau khutbah itu ikhmarro ainahu, matanya itu memerah. Mukhdiban, seakan-akan beliau orang yang marah. Karena menghiru jason, seakan-akan apa? Panglima perang. Saking karena Nabi melihat neraka itu sudah begitu dekat dan takut umatnya itu masuk neraka, maka sobahakum wa masakum, pagi ini juga kamu bisa saja masuk neraka, sore ini juga kamu bisa saja masuk neraka, kamu hati-hati. Loh kok enggak gimana? Neraka dan kamu itu hanya satu jengkal. Kata Nabi, an-naru aqrabu ilaikum min syira'i ahadikum min syiraqi ahadikum. Neraka itu hanya satu detik. Udah satu detik dia. Misalnya Zaid pulang dari ngaji terus berpikir, ngaji ora mari sugih. Terus dia mati saat itu. Neraka kan? Orang yang sedang kafir bar kok gereja metu piye pendeta itu swarga neraka karek dekne. Dekne pangeran tapi tak menang bener Islam. Mati. Jadi surga dan neraka itu kata Rasulullah aqrabu min syiraqi ahadikum, dari sandal yang kamu pakai. Karena kita ya coba surga itu kamu kira susah sampai sekian tahun enggak. Kamu mati pas baik, detik itu juga min ahlil. Nah, mati pas buruk, detik itu juga min ahlil. Nah, tapi kita tidak perlu nggak pakai ukuran tempat loh ya. Enggak misalnya orang mati nih baru mesti elek. Mati di rumah sakit Kristen mesti elek ora usah ngono. Kowe ora pangeran kok ngukumi ora usah ngono. Wis biasa wae loh. Kalau dia muslim mati di gereja ya tetap kita sholatkan sebagai
Muslim. Kalau dia Muslim mati di tempat maksiat, kita sholatkan sebagai orang Muslim yang sholat. Karena kalau kita fair, dia misalnya di bar, misalnya Ruhin kok mati ning bar, tetap takut no, ambek pegawai ini, ambek apa pramusaji, apa jenis gekaron, dia nang sholat, ibu-ibu lah, ibu-ibu nih karon, apa jenis apa? Tak takut no. Mbak, Pak Keriting ini sini berapa kali? Oh sekali kan? Tak takut no konco-konco, Mustafa, gue sholat Ruhin eling gak jumlahnya? Enggak eling kan? Kenapa kita ingat yang satu kali sementara lupa beratus-ratus kali dia sholat? Ya kita ingat sholatnya saja, tidak usah ingat kesalahan. Tapi ini kan akhir hayatnya. Bisa saja akhir hayatnya itu ketika itu dia sudah posisi mau keluar. Lah untuk jebol mati. Kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah nahnu mubin. Doa statusnya dia Muslim, kita sholatkan sebagai apa? Muslim. Itu kan lebih elegan karena kita husnuzon. Nah itu tidak penting lah polemik itu. Tapi saya akan ingatkan ya. Jadi al-jannatu aqrabu, surga itu lebih dekat ke kalian tuh daripada serampat sandal. Mesti yang kamu pakai itu ya surga dan neraka setiap saat. Sehingga kalau kita mau, kata Nabi, sobbahakum wa masakum, pagi ini juga kamu bisa menjadi ahli nar, sore ini juga kamu bisa menjadi ahli nar. Ya itu saja. Apalagi zaman Rasulullah Sugeng, kamu benci sedikit saja dengan Nabi, berarti min ahlin nar. Suka dengan Nabi min ahlin jannah. Kamu kira surga itu susah? Enggak. Nah, terus sambil Nabi emosinya itu dasar bedui Jerman kalau desa bla. Mat, kamu itu ngomong kiamat, ngomong surga neraka, lalu itu kapan? Mata saat lalu kiamat itu kapan? Yang kamu bicarakan mau datang dekat itu kapan? Nabi terus duka terus, tapi duka ada korbannya tadi. Memang untuk sesuatu yang serius baiknya disampaikan dengan apa? Emosi. Itu sudah sunnatul anbiya. Ya karena tidak mungkin kowe mengingatkan kebakaran, kemudian kowe ngeling-elingno mbek ngapunten nyuwun sewu badhe matur. Wonten napa? Nggih ngapunten lho kula ganggu. Lagi cerita anak omahe wae. Omahe jenengan kebakaran dan anak jenengan terus teng lebet. Iku sopan apa goblok? Nah, iku sopan apa goblok? Mestinya sebenarnya ini, misalnya orang kebakaran, Ruhin kan goblok. Anakmu kalau mau kebakaran cek ning jero enak-enakan ngopi. Harusnya kan begitu. Untuk menyampaikan hal penting harus muhdiban, harus posisi marah. Kok ngapunten di badan ngapunten sangat niki kan. Bukan sing di omah cek ning cangdem. Ngapunten sangat ganggu. Apa meneh nggih diterasakan riyen ngunduwe. Baru wis sopan suwi badhe matur daleme jenengan niku kebakaran anak jenengan teng lebet. Lah kula badhe mlebet dereng pamit jenengan. Cek iku goblok apa sopan? Goblok apa sopan? Nah Rasulullah itu kira-kira seperti itu. Kita semua ini sudah di jalur neraka itu jelas. Kalian semua ini sudah di jalur. Dan Nabi tahu. Ya enggak kok ajaran neraka begini. Kita menuruti nafsu. Cinta Allah dengan uang, bisa saja kita indah Allah lebih mencintai uang ketimbang Allah. Bisa saja indah Allah kita lebih mencintai dunia ketimbang Allah. Itu kan jalur neraka semua. Dan Nabi mengingatkan, sobbahakum wa masakum. Saat ini juga, pagi ini juga, kamu ada musuh. Saat sore ini juga kamu ada musuh. Nabi malah tidak kok ibu desa. Betul. Malah namun desa orang setakon ini malah lu elena kan. Ada satu kejadian. Nabi itu ngendikan akhirat. Iki mirip wong Indonesia, mirip wong sak donya mah. Ya Rasulullah, kok ini kekasih kan. Pak Amin ngomong akhiratnya swarga neraka. Hari ini itu para masyiyah an'am. Semua tanaman itu mati karena kekeringan. Semua hewan mati karena kurang air. Kok malah jinan bakas akhirat? Ini coba diselesaikan dulu. Akhirat nanti gak mantau tapi. Lah Nabi itu agak juga. Nabi resiko ngadepi Nabi kan gitu ya, karena beliau sangat dekat sama Allah. Agak juga langsung dungo, tapi rotok mangkel. Nabi itu dungo mangkel lah temati aku ya khusulah harus dimati. Nabi itu rotok mangkel ya. Tangannya diangkat, Allahumma ghaisambuhi sasakat, langsung banjir. Nabi berdungo kuntur. Ya sholat sih, maksudnya sholat Jumat terus kuntur. Itu hujan itu sampai seminggu, karena hujan itu semua Nabi diberi hak memerintah Allah. Nabi lali menghentikan. Jadi roy hujan itu cek perintah Allah. Jadi alam ini tunduk ke perintahnya Nabi.
Jadi semua nabi diberi hak pangeran merintah alam. Mulane masyhur nabi ngongkon watu kon apa? Moro nggih moro. Masyhur kan ngene Jeddah napa dekat Riyadh itu apa dekat enggak sudah dekat Jeddah tapi dari Mekah arah Mekah. Itu ada sajarotan yang dulu dianggap semacam sajaratul khoro. Jadi itu dulu itu kan padang pasir. Nabi mau qadha hajat, mau ke WC lah cara sekarang. Karena di padang pasir kan tidak ada apa? Satir, nggak ada apa itu? Satir, nggak ada apa ya, penutup. Terus pohon itu disuruh sama Nabi, ya sajarah halumi kamu kesini. Yang satu ini, terus faltafat. Kemudian beberapa pohon itu faltafat ngelilingi Nabi, terus Nabi qadha hajat. Setelah itu silakan kembali ke tempat masing-masing. Dan itu diabadikan jadi masjid sajarah apa? Masjid sajarah. Kayak apa? Jadi Nabi itu duwe hak apa ya? Merintah Allah. Nah, karena Nabi agak cukup ngendikan dia terus udan sampai seminggu. Buat aja. Repotnya nak ngadepi Nabi. Buat banjir orang di sana ini, ya Rasulullah. Wingi ku onto mati ku kekeringan. Saiki mergo katut banjir. Hentikan banjir itu hentikan. Nabi santai tangkat Allahumma hawalaina walaina langsung lah. Karena ngadepi Nabi itu ya repot. Makanya Nabi itu pernah lihat mukjizat masyhur. Ini mukjizat yang mungkin Anda sering dengar. Jabir itu kan melihat Nabi kelaparan 3 hari gak makan di perang Khandaq. Terus kata istri Jabir, kita masak tapi khusus Nabi ya, atau orang 6 sampai 10. Singkat cerita terus Jabir matur ke Rasulullah di Khandaq, istri saya bikin masakan kira-kira cukup orang 5 sampai 10 ya orang. Terus kata Nabi halumu ya ahdal Khandaq fa inna Jabiron sona alakum tu aman wae pembinu Khandaq. Ayo makan ke Jabir. Jabir bikin makan 3.000 orang dari 6 orang. Wong itu ngomel, jadi bareng Jabir teko Nabi itu bawa pasukan. Bojone penangkalan ngomel. Dasar wong lanang goblok. Ora ono guna. Semua riwayat itu ngomel. Dasar wong lanang goblok. Kandhani wong nem kok malah. Maksudku Nabi mbek wong parke ora aku bukan Mustafa lho. Dari budi sengan, pusat kandang. Tapi gue jual Nabi rawani. Pusat kandang. Ini Nabi dengan santai. Bilang ke istri kamu Jabir jangan boleh masakan, buka masakan itu. Ya wes masak. Terus pakanan diinstruksikan Nabi kudu cukup wong 3.000 ya cukup. Jadi Nabi ku beda. Jadi Nabi itu duwe hak merintah napa? Jadi Nabi itu duwe hak napa? Merintah. Lan ora kena ditiru. Mergo ya, tentu mungkin wali untuk bocoran-bocoran keramat itu mungkin meskipun kadarnya itu sedikit tapi dapat bocor karena bumi dan langit itu dia tauan awkar terakhirnya kolata atayina napa todi malah bosuwana sampe nak seneng kula seneng aji pokoknya urip iku ngelola ketidaksenangan mbok nang ngatur kula mergo narapa wal kali nalo itu wal afina. Soalnya Abu Bakar itu semua ngepol di Umar. Padahal Abu Bakar itu jadi wali besar karena lainal janib, orang yang sangat sopan, sangat santun. Dia jadi wali besar ya karena watak. Tapi Abu Bakar itu merasa ada yang hilang, yaitu untuk menghadapi kemungkaran watak seperti itu tidak efektif. Maka dia mengagumi Umar, sehingga dia jadi wali karena tegasnya terhadap kemungkaran. Tapi Umar yang tegas dengan kemungkaran hormat sama Abu Bakar karena banyak wali yang lewat jalur akhlak karimah atau layinal. Kayak apa sahabat dulu? Dua watak yang berbeda saling menghormati. Saya kira orang langsung watak kuras itu orang ngembek serai Islam. Islam merasa Hindu semua. Kalau sing Islam sitoke oh ini Indonesia apa Arab? Masa aku Indonesia. Dulu itu udah ada sahabat seperti itu. Kayak apa Abu Bakar lainal janib? Tapi sangat hormat sama Umar. Karena ada kebenaran yang hanya terwakili Umar, yaitu dalam bab ghirah fil haq, dalam bab nahi mungkar. Tapi Umar sadar betul ada kebenaran yang hanya terwakili Abu Bakar, yaitu husnul tarbiyah lainal janib. Bahwa dengan watak seperti Abu Bakar kan mudah membina orang karena wataknya simpatik. Dan kita kan nggak mungkin punya watak dua.
Kok iso bareng ngamuk terus guyu ngamuk guyu. Ada kok stres. Tetap kita itu mati ini ya anak kubu sana ya kubu sebelah kan itu. Kan gak punya pilihan. Kok iso bareng ngamuk guyu. Jadi gue mantel ke bojomu tuh wegas kok. Gue tewer. Baru itu ngelakoni perintah Nabi. Kira-kira darah di stres tar. Kira-kira kan. Nggak bisa. Makanya kamu harus sadar bahwa semua kebenaran itu tidak terwakili oleh diri kita. Nah di sini terus kita penting ngelola ketidakcocokan. Umar nggak cocok dengan mata Abu Bakar dalam banyak hal, tapi tetap hormat. Abu Bakar ya dalam banyak hal nggak cocok, Umar tetap. Yang paling masyhur tentang gaji. Rasulullah itu wafat. Intakola ila rofiqil alam. Abu Bakar itu sadar, aku itu gak nabi. Pegawai zaman nabi loyal karena nabi. Sekarang saya hanya Abu Bakar. Digaji ya Abu Bakar. Digaji ya pegawai, ada yang pegawai kepresidenan, ada kecamatan, ada kabupaten. Minta kalau dalam bahasa Arab atau wilayah atau manatik. Singkat cerita, misalnya gajinya Ali karena dia pegawai kepresidenan, itu ya misalnya 1 juta. Gajinya Abu Sufyan Muawiyah 1 juta. Ini sebab. Padahal Muawiyah itu masuk Islam pada Fatimah, ya gajinya 1 juta. Ali Islam mulai bayi dari Nabi ya tetap diprotes di Umar, ini enggak fair. Bagaimana Anda menyamakan orang yang Islamnya Adam lebih dulu dengan orang yang baru Islam? Jadi Abu Bakar enak. Mereka punya kelebihan, punya fadhil ilmu indah wa, gajinya yang akhirat, nah yang dunia itu sesuai standar pekerjaan. Karena standar pekerjaannya sama ya gajinya. Umar udah geremeng kayak Misbah, tapi ya biasanya yang presidennya Abu Bakar yang geremeng-geremeng dong. Buat dia jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, dirubah. Ali misalnya gajinya 10 juta, Abi Sufyan 1 juta. Pekerjaannya sama. Protesnya Abi Sufyan CS. Ini gimana, ini tidak adil, pekerjaannya sama, gajinya kok beda. Fawwah kata Umar, la usawwi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi pangeran, saya tidak akan menyamakan wong sing sak urip-uripe merangi Nabi iku kowe. Ambek wong sing sak urip-uripe derekno. Nabi iku Ali. Kudu gelem kowe. Iya. Kayak apa? Lo ngempet lo. Umar ketika roh kebijakan Abu Bakar tasbih ya ngempet pirang tahun. Terus saya ngenteni pemilu. Marah tadi. Jadi jangan kira dulu atau sahabat gak ada masalah dalam istiadat, ada, tapi ada insaf, ada kesadaran. Nah, saya kira orang itu sukanya itu melampiaskan kebencian, tidak boleh. Orang justru Islam itu mengajarkan cara ngelola ketidakcocokan. Ini wal kadhibina itu wal afina. Yo, nak daftar wali ya gitu. Ini rapakat wali, sekono. Pahpoh ngono, sak ngene-ngene. Wal bina ka qabla fakri kalan jogo sugesira qabla fakri kadune kere sira. Ifal fisik ngakoni sira atas sabtu kang sedekah bima lan perkara. Fadula kang luweh apa man hajat iman sange hajate wong taljamu kang wajib kang sira apa nafaqo iman qabla uru dicaihaten sedurunge tumekane musibah tutlifu kang iso ngrusak apa caihah malaka ing dunya sira. Kata sira mongko dadi sira fakiron ku fakir fitur ini dalam omah loro iku dunya akhirat. Pasti jaga kekayaan kamu sebelum kefikiran kamu. Artinya mumpung kaya, maka perbanyak sedekah. Kok asal lebih dari sesuatu yang dibutuhkan keluarga kamu. Maksudnya jangan sedekahkan semua sampai keluarga kamu miskin. Nah, kenapa kamu disuruh jaga sedekah sebelum harta itu hilang? Maka kamu dunia yoranto, akhirat orang. Wahaya takobla mutikalan jogo momen urip siro, kobla mutika sedering mati siro. Mati. Aiftanim tegesi jogo siro ma ing perkara. Kalfa kang iso totul fi kang iso metokno siro nafahu ing manfaatin ma badha mutika sawise mati siro. Niku fa no pokok, bae sampean. Fa. Ono sing kok, bae sampean opo iki? Fa pokok. Fa kabeh fa. Betul fi kang iso metokno siro nafahu ing manfaatin ma badha mutika sawise mati siro. Fa inaman wong satu wong mata kang mati sapa man iku ing kota amko dadi paputus sapa amal iman. Jadi jaga kehidupan kamu sebelum mati kamu. Artinya apa? Jaga amal masih hidup karena nek wis kadung mati ra iso amal. Artinya mumpung hidup penuhi dengan amal. Termasuk amal tadi ngelola kebencian itu ya amal.
Karena sebagian amal itu fi'lul qalbi, no? Sebagian amal itu fi'lul qalbi, no? Wala yu'akhidukum wa billahi fi aimanikum wala yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Jadi dawe Imam Bukhari, sebagian amal terbesar justru fi'lul qalbi. Kaya kowe hasud mbek wong, dosane hasud fi'lul qalbi apa fi'lul jasad? Fi'lul qalbi. Benci, dendam pada seseorang itu jasad apa hati? Hati. Makanya kita juga mengelola kebencian. Kalau kebencian tidak kamu kelola itu jadi dendam. Tapi kalau kamu kelola secara ilmu itu jadi ibadah. Memang misalnya aku gubedeng Mustafa. Mustafa gak tahu diri, gubedeng. Tapi nak aku nggak watak. Mustafa berarti ibadah akeh. Istilahnya ngono. Iya, misalnya Mustafa lebih tua dibanding aku. Berarti ibadah lebih suwi. Contoh mestinya maksiatnya lebih suwi. Ibu beraro. Lalu jadi kemarahan ulama-ulama. Ya tak warai, ini Dawi Imam Ghazali, Dawi ulama sak dunya. Kena delok wong tuwa, anggap saja aksara ibadatan mingka. Ibadah mesti luwe akeh. Ora soal ati maksiate mesti luwe akeh. Nah kowe delok cilik, delok wae dosane maksiate akal lan mingka mesti luwe sih. Nah kowe delok wong goblok, misalnya aku wong alim delok wong goblok maksiat. Lha iku hada ya'sillah ma'a jahli iku maksiat tapi goblok. Ya ono pantese wong goblok. Lah kowe maksiat kok jadi kok dulu wong liya kelebihan. Jadi orang bodoh kok maksiat kan. Pantes maksiat. Ora iso maca muin. Jadi aku kapati gedeng mung pantes. Lah kene iso maca muin kok maksiat. Sehingga melihat orang lain itu kelebihannya. Lah nek delok wong kafir, iso wae husnul khotimah. Sapa sing ora wasi, sapa sing ora Khalid bin Walid wae mantan kabeh wong kafir, tapi matu alal Islam. Kita ning bakat. Lah dengan melihat itu kita apa gubedeng temen ora. Atau orang Jawa gedeng nyanding. Gubedenge juga dadi besan. Apa kula riyen itu teng daerah ngen kula niku. Wong kiye dene pol jenenge Muhammadiyah. Kiai ampek. Dulu anak pacaran tok Muhammadiyah besan. Guyu mek toko-toko kiai. Besane wong Muhammadiyah. Yo nang-nangan suwe, sojok keselan tak iki rumput. Yo orang Jawa gede kok. Wingi kula nggih mesti diceritani tiyang besanan. Ponco ning sak kamar. Kiye nek kok musak pondok. Saiki besan. Yo ketemu yo cek rapati Mas, yo cek rapati cocok, raine cek padha pantole. Tapi kadang apa? Anake padha senenge piye. Wah, iki Mustafa ya. Ati besanan bar. Ojo mau sujud besaran rohen, melarat musibah. Wah, mending pada ragilem ya. Jadi daripada kadung ngomong ditolak gitu ya, mendingan apa? Nolak sih apa? Wahaya tak qabla mautika terus wafaro vokalan longgar siro qabla syagholika sedurunge sibuk siro. Nah ngomong kiai macane qabla syughlika no. Wah, nggih maksudnya ngomong kiai macam syuhlika wa faragha qabla syuhlika umum kiai macam tapi di Senawawi macam fi fathis sin milih ndi sawal syuhlika iki perkara karo kate semasuk syuhlun sawala syuhlan sing terkenal kaya iki mah tanya macam kaya mau aku semacam loro sakmika berapa sukmika istanin tegese merkoleo sira farago kok ing kelonggaran sira via ditar qabla syuhrika sedurunge sibuk sira via awal kiamat sedurunge kelawan prahara-praharane kiamat. Allah tikang awal manazila kamu tawi kawitane tahapane kiamat tu al-qabru kuburan. Jadi gunakan kesempatan kamu sebelum kamu nak wis mati ku sibuk. Maksudnya nak wis mati sibuk ya ngadepi mungkar, nakir ngadepi neraka. Kowe nek neraka wis jelas sibuk, gak ngarep nganggur. Bertuapat tulo cokot kolot jengking badhe. Tarik ke masuk di dunia nganggur, ane rokok menjawab sibuk apa? Sibuk sakol lah, coba ane rokok menjawab sakol apa sih? Orang sibuk ya, jajal. Kena kok berturu. Bar cokot jengking, cokot apa? Ulo bariku digeruaci, wah centukang bodoh nih, kan? Iku lilate apa? Kotok, gunting dari wah seloro bukan rokok. Lan rasa mlebu seloro. Gak usah biar rasa dijajal wis pokoke ora usah. Kada kok pengen nakola nakep nukel gue ing hadis sapa al-aziz utawa gue ing hada sapa al-aziz Imam Aziz anil Munawi sang Imam Munawi. Fadhil khamsatu mongko utawi ikilah barang lima pola ya riko ora ngerti kodroha ing kadare hadil khamsah
illa ba'da zawaliha sawise ilange hati khamsah. Tapi umumnya wong krasa iku sawise ilang. Dadi kowe nek lara lagi roh pentinge nek kere roh pentinge di dhuwit, nambah di dhuwit gura-gura. Terus mati lagi roh pentinge hidup. Ada saya ingin urip, napa dijaga energi itu dijaga yang baik. Ini mau cara ulo paling gampang wow. Ini sirahus sotri. Ya dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh. In aratta antus biha wa tumsi awalisa fi qalbika bisun ala ahadin fa'al. Wadhalika min sunnati. Jadi Nabi ku kira aku dadi wong apik ku gampang tuh. Pokoke tangi turu. Ya napa tangi turu. Terus bihai kue tangi turu, autumsi atau sore-sore, sementing wale safi kolbika vision ala hadin. Di hati kamu tidak ada kebencian kepada siapapun. Karena salimus sodri apa? Salimus sodri. Itu kata Rasulullah itu sudah cukup. Lalu kalau bapak kulo, guru kulo, Mbah Mun, bapak kulo, nak nasihat kulo bolak-balik sementing wong hati ini selamat. Ngamal fisik itu biasa. Bapak kulo, guru kulo ngamal fisik, tapi hati ini rada pikiran macam-macam. Jadi apa in arad ta antus biha wa tumsiya walisa fi qalbika khisyun ala ahadin apa. Makanya guru-guru kita itu membolehkan anak-anaknya kadang delok TV, kadang dolanan. Setelah mereka sugeng ya kadang mau delok. Ya yang rileks-rileks saja. Itu orang-orang alim itu orang yang menghindari ngomong penting karena kalau ngomong penting jadi ghil, jadi keben. Saya pernah menyaksikan sendiri itu dua orang alim jagungan. Ya rodok jorok jagungan itu. Dhisik aku ya iskal kan. Nah cara gue jorok kan gak iskal. Terus pas bera ini dua orang alim. Aku orang jari nyaksikan sendiri. Wong itu dua-duanya guru saya. Yang satu orang tua saya, yang satu guru saya. Semua. Singkat cerita itu ada gosip. Misalnya kaji A, misalnya kaji Z itu katut rondo. Tapi tidak sampai selingkuh, tidak sampai zina. Ya sebagian. Singkat cerita itu pertanyaannya gini. Loh Ayun, itu ada tamu banyak. Ya payu bah, nganti ngatut mobil yang gue tenang. Lalu ini nganti spiro, tujuh taruh bodi dia, ayu dia be, abis yang apa pewartane itu mau kirim. Oh ya pantas, jenenge wong ayu yang ngatut wong larang, malah didukung pantas. Orang muni ora halal apa? Pantas jenenge wong lanang di duwe. Biasa katut rodo ayu, katut wong elek ngono yo. Jadi berita aja deh, maksudnya ya aneh, ini kata tong ayu biasa. Tapi bapak wis kaji wis kiai masuk ngono bah. Ya rapopo nak kata tong elek wis popo. Singkat cerita gini. Pertama saya itu SK. Setelah sekian tahun, saya dipanggil oleh guru saya. Kemudian masih ada bapak. Kue ros bapak kiai kok seneng guyon. Beliau menerangkan, kalau tidak guyon itu pasti jadi serius. Saya ulang lagi, ini wong sing terlalu ekstrim ben tobat. Kalau nggak guyon pasti pilihannya serius. Misalnya Mustafa kan nggak seneng guyon, mesti kiai kok ngono, kiai kok roh bokong katut. Berarti jadi kodas kan? Kamu menuduh. Kalam khobar itu kan yahtamilu sidqa wal kizba. Kalam itu kan bisa benar, bisa tidak. Tapi karena kamu terprovokasi, kiai kok katut bokong, kiai katut wong ayu, kiai opo. Kamu ngomong serius akhirnya jadi vonis kan? Ya enggak? Mendingan kayak guyon. Guyon kan gak monis. Ya Pak, jadi wong lanang kok tetep wong ayu Pak. Tapi cuma halal lah ya. Boleh buat pantes kan wae. Lah pas ngono kiai kok jadi murni. Assalamualaikum terus mertam. Jawabnya malah lucu. Lah aku isin serban ora ya padha. Ternyata sama mendukung semua. Kepantasan itu didukung. Ora halal ya, beda halal didukung. Dimaklumi. Dulu saya SK ternyata apa? Itu untuk menghindari kalimat penting yang kalau kamu imani jadi kodas. Dan kodas itu dosa besar. Dan sekarang tuh banyak orang suka ngomong penting, akhirnya malah kodas kan? Sebetulnya kalau ada misalnya ono isu, itu korupsi, nganggo duit masjid, mestinya oleh menanggapi gini saja. Jenenge duit kecobane kuno mulai saiki biasa wae. Kalau kamu bilang iya kan membenarkan, padahal iki iso wae fit. Nah, itu resiko omongan penting. Lalu jadi orang saiki seneng ngomong penting. Ilmune ra cukup, atine elek ngomong penting, rusak donya. Ilmune ra cukup, atine elek ngomongnya penting, terus rusak. Mesti dihindari ngomong penting itu dihindari. Karena itu bahaya. Coba kalau kamu tadi terprovokasi ngomong penting, jadinya kotor enggak? Kalau kotor dosa besar enggak? Dosa besar. Barang aku kayak guyon. Lalu randane.
Wah, Mbah, cek ajune sepiro diceritakno mbek wong iki. Walah, Mbah, nek senyum rontok nat kok diceritakno. Ya iki sing ngono gue aku. Wah, nang ngono ya pantes, ya waras maksudnya iki ya waras. Kalau untune metu spesies kok katun lha iku lagi berita. Dulu lah Iskal saya lho kiye kok bakas gosip ngono. Tapi setelah saya tambah alim, tambah waras. Ternyata semua ini hanya untuk menghindari omongan penting yang nanti menjurus ke qadzaf apa? Qadzaf itu menuduh orang lain. Tapi nak guyon kan tidak menuduh. Coba misalnya kamu mangkel sama Indonesia, terus kamu tuduh Indonesia itu togut, Indonesia itu kafir. Coba kalau kamu ngikuti bahasa murtad itu kan ngeri. Mangko lali akhiya kafir fakot ba'abihi ahaduma. Orang yang menuduh orang lain kafir maka kemungkinannya salah satu pasti kafir. Kalau yang dituduh betul kafir, ya yang dituduh memang benar-benar kafir. Kalau tidak dia sendiri ya. Loh, masa kita mau masuk wilayah yang resiko gitu? Daripada masuk wilayah resiko Indonesia biar ke maksiat. Gak jelas ya. Bisa gak jelas. Lah ke maksiat piye? Ya akeh wae. Akeh yo jumlahe akeh ora sithik. Ya yo terus piye? Ya piye. Ya muga-muga sing maksiat tobat wis ngono ae sing ra jelas. Ini sikap yang enggak jelas ya, ora jelas. Karena kalau kamu jelas pasti nilainya masuk bab tadi. Kalau yang kamu tuduh tidak kafir, ya kamu kafir. Kamu mau resiko bermain seperti itu? Enggak kan? Mendingan ngomong enggak jelas kan? Barokahnya enggak jelas itu menjadi hukum kita juga enggak jelas. Bagus itu, tapi pada jelas, kowe jelas qadzafnya nuduh orang. Jadi aku misalnya suatu saat ini krungu gosok kuat terus rodo gunung gitu. Itu apa pertama? Lah itu. Bocah waras kok gelem ndek. Wah. Mesti saya tak omongno sing ra penting-penting. Waras kok ijek SMA tapi sumpune pola mbek. Cek takono jajae opo iku. Mesti aku gendari ngomong penting. Cek takono iku sementing ijazahe opo tuwek ngono kok dikatuti cek SMA. Itu khas wong alim karena gendari ngomong penting karena kalau penting itu mesti nuduh. Dan kalau nuduh kita qadzaf berarti gayane soleh tapi goblok Ustaz. Lah ora goblok ya wong kocak kok dilakoni apa? Itu kiat-kiat itu ora gampang. Itu hanya orang alim yang punya sanad-sanad seperti itu. Makanya kalau ketemu ngalim sak dunya mesti seneng guyon. Mergo ra siap, kok ngomong penting itu gak siap. Nabi berkali-kali dilapuri. Ya sampean nek kanjeng Nabi malah luwih berat meneh. Ya Rasulullah, Aro'aita law anna rajulan wajada ma'amro'atihi rajulan kadza wa kadza. Lalu bagaimana? Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Ada seorang lelaki yang pulang menemukan ada lelaki mengangkangi istrinya, harus berbuat apa? Jawab Nabi, ya kudu ana bukti ini. Wong ora dhewe kok ana bukti ini. Ya kudu golek saksi mung apa lagi ana buktine kok laporan. Ya sebelum wis bar ya Rasulullah ora ada apa-apa. Jadi lanang wong sedeng wis bar, sing roh kula dhewe. Mati malah mulai agak cukup. Al-bayyina wa ila khudda ala dhari. Kowe kudu dia seksi nek ora bisa tak khat iku hadul qadzaf. Karena tadi kalau itu kenyataan, Nabi harus membenarkan tidak ada sesimpat. Kalau itu nyata. Kalau itu enggak nyata, setiap orang kalau benci istrinya bisa melaporkan istrinya selingkuh. Maka Nabi hanya ngendikan al-bayyina wa ila khudda ala dhari. Terus Nabi memiliki apa? Kalau ada orang terkenal gosip zina atau nakal itu Nabi tak guyon lucu. Misalnya masyhur itu Ma'is kan itu Nabi nak takok ngene. Ya Rasulullah tahir niku lho sujana. Kenapa nek is ora badhe zina? Kok kowe nang ngipik tok. Boten tenan. Ngono aku ngambung boten yakin tenan. Ma'is yo kok pacul. Terus iku nek Nabi wis mulai. Kon mulai. Nabi enggak ngerajam dulu lama. Ma'is sing maksa apa? Dirajam. Angger ono tanggane mak istakoki kowe wong mamdi jeng sadiso bebas. Afi akli seun, mak isu rontok. Afi akli seun Nabi karena enggak tahu ngendikan elek mau takok afi akli seun, mak isu rontok. Mboten waras. Jadi ono wong ngaku ngono Nabi masih dimungkinkan nak menawa rontok stres. Nak rontok stres ya berarti ngaku ngono ora perlu diambil, ora perlu. Kayak apa baiknya? Afi akli seun. Tapi mak dari keempat tetep teko, ya Rasulullah kula niku tahir. Sucikan. Itu baru diracem. Umpama Ma'is kok bariku merujuk, mboten Nabi niku intermiso ngono. Niku selingan Nabi.
Ya kira-kira nggak dirujuk mas, ya makanya dipakai rujuk anti ekor di zina, ubilar rujuk. Iya lagi nih pak, ekor di zina terus rujuk, orang pakai ubilar rujuknya diterima. Kayak apa baiknya Islam? Ya saya enggak, orang tuh seneng ngomong serius semua tapi tanpa Lalu karena orang gosip tanggane zina kok kayak serius, ya potensinya kamu kodap kan nuduh orang lain, dan itu dosa besar. Mendingan kayak gue, lah yuk, kok so gelem, tanah tua ini. Lalu kita orang kurung kabar kan, suatu saat kurung kabar Mustafa atau Rukin kok mau saya SMA dan mesti tak cek jalur ijazah ya, gue sekarang tak gue. Sekarang penting berita itu sekarang penting ya. Karena untuk hindari kok. Jadi itu trik melawan nafsu. Karena kita punya nafsu suka menghukumi orang lain. Padahal wama arsalna ka'alim hafidho, pengerannya orang utus kanjeng Nabi sebagai hafidhon, sebagai wakilan, disuruh ngoreksi orang lain. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu. Malah kok kita jasus neliti salah wong, mau kowe ra salah. Aneh-aneh. Gaya ini serius tapi gobloknya. Gue marah ini, serius goblok gue marah. Alim sih deh, mau comuin, mau coba Bukhari, lalu salim lagi fatwa. Tapi kena sengalim juga ada di muniku, tak jamin gitu sebenarnya. Agama ini untuk ilmu, makanya saya tadi, soleh itu cukup untuk mengawal dia, tapi tidak cukup untuk mengawal Islam. Karena Islam itu dikawal fa'lam annahu la ilaha illallah, pakai ilmu. Awal wajibin ala insan ma'rifatullah, kabeh itu dikawal apa? Ilmu. Pertama surah turun untuk iqra, baca itu ilmu. Pertama Allah mensifati dirinya juga allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang bisa mengawal Islam itu hanya ilmu, titik. Soleh itu hanya bisa mengawal Anda, tapi tidak bisa mengawal Islam. Misalnya Abu Bakar soleh karena layinal janib, karena sopan. Coba kalau dia tidak punya ilmu, dia anti ketegasannya Umar. Padahal ada maksiat yang perlu tegas. Tapi barokahnya dia punya ilmu, dia solehnya tetap liwat layinal janib, tapi mendukung ketegasan Umar sebagai konsekuensi ilmu. Makanya saya bilang soleh itu hanya cukup untuk mengawal diri Anda, tapi tidak cukup untuk mengawal apa Islam. Karena kalau Islam itu cukup hanya dikawal dengan ilmu. Ya cukup lah, misalnya orang kiai murahan, duit gue lu wakil, tak pangan nanti anak putu gue orang rantai, tak kayak duit 1 juta. Sawangannya melete, ternyata dia itu bensin dikai kolumangan. Karena kalau kiai yang muni melarat terus ngekei uang kan sing ngekei kan dia suka. Sawangannya murahan, ternyata dia ndak. Dunia aku dipakan anak turun itu cukup. Karena dia yang hatinya tauhid, anak putu gue beres gede. Cuma oleh ngomong melete darah karuan. Lah daripada sopan, duitku mau karek 100.000 pas, tapi tak kekno kowe demi persahabatan. Sawangane sopan iki dikai ra kok lho blok. Wong kowe muni pas-pasan to. Adok mlete 100.000 go. Lah jenengan cuk akeh. Dadi akeh wae pangeran. Lah iya, ilmu itu cukup untuk analisis itu. Cukup. Tapi nak kesolehan tidak. Makanya kawalah Islam ini dengan apa? Alhamdulillah ini kan bisa membawa kita 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 Alhamdulillah Alhamdulillah